Saat Qin Yichan menemukan sumber kekuatan lawannya, Qin Yichan menghela nafas lega. Karena di hadapannya, rahasia dunia ini telah terungkap satu persatu. Alasan mengapa yang disebut makhluk abadi tinggi ini meminta manusia ini untuk menempa pedang yang persis sama sebagian besar untuk kebutuhan kultivasi, dan mereka perlu merujuk pada lebih banyak potensi. Dalam kasus penampilan yang persis sama, bagaimana hal ini muncul, dan cara apa yang digunakan untuk mewujudkannya sepenuhnya. Ini adalah sarana penting bagi mereka untuk berlatih dan memahami. Adapun membunuh, apakah itu hobi mereka sendiri atau kebutuhan dalam arti tertentu, Qin Yichan membutuhkan lebih banyak informasi untuk menentukannya. Singkatnya, Qin Yichan masih sangat puas dengan hasil yang diperoleh dari tes pendahuluan ini. Penduduk asli ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan momentum. Apakah itu juga berarti bahwa mereka telah menguasai semacam metode khusus, dan menggunakan metode ini untuk menghalangi lawan di 3000 istana Tao untuk menemui musuh? Tidak apa-apa, sudah hampir waktunya untuk mundur. Setelah Qin Yichan mendapatkan jawabannya, dia sepertinya mengatakan ini dengan santai. Mengambil langkah mundur, mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Kalau begitu sampai jumpa lain kali. Saat Qin Yichan mundur, kelima makhluk abadi itu sedikit cemas. Untuk Qin Yichan, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bernegosiasi dengan Qin Yichan, seseorang yang dapat bersaing dengan mereka, dan yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan salah satu dari 100 tetua, dan masih sangat muda. Darah segar yang tepat ini harus diserap ke dalamnya. Mereka tidak memperluas pendirian terlalu lama. Tapi Qin Yichan tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan kata-kata mereka sekarang. Tujuan Qin Yichan adalah kekuatan, untuk menempati bidang bintang ini. Bagaimana mungkin untuk bergabung dengan mereka dan dikendalikan oleh orang lain? Selain itu, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak dapat diubah. Tunggu sebentar. Jangan pergi. Kita masih punya ruang untuk negosiasi. Cepat dan hentikan dia. Jangan sakiti dia. 3 orang yang mundur berteriak keras. Tetapi sayangnya, pada saat mereka berteriak keras, banyak hantu muncul di samping mereka. Binatang buas yang ditekan itu, di bawah kendali Qin Yichan, menghilang dengan tenang, dan kemudian diam-diam datang ke tempat orang-orang ini. Bagaimana Qin Yichan bisa sampai pada kesimpulan bahwa semua makhluk abadi memiliki kekuatan seperti ini hanya karena reaksi satu orang? Selain itu, apa yang perlu dilakukan Qin Yichan sekarang adalah menguji ketiga orang ini sambil mundur. Meskipun ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ini hanya jenis pembangkit tenaga listrik yang sama di antara semua yang abadi. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, dan Qin Yichan juga perlu mundur, jadi jangan buang waktu lagi di sini. Karena Qin Yichan tahu betul bahwa bahkan jika dia bisa bertarung 5 kali sekarang, jika bala bantuan pihak lain tiba-tiba dan ratusan orang tiba-tiba muncul, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Qin Yichan dengan ringan menatap 2 orang dengan wajah tercengang di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Selamat tinggal. Saat Qin Yichan melangkah mundur, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Tubuh itu menghilang seketika. Kecepatan ini terlalu cepat, semuanya terjadi dalam sekejap. Adapun potensi, Qin Yichan memiliki pemahaman, mengetahui bahwa itu tidak dapat diteleportasi sesuka hati seperti kekuatan iman. 5 orang tercengang, dan langit langsung kosong. Qin Yichan sudah lama menghilang, hanya mereka berlima, terlihat sangat malu. Kerajaan. Di antara 3 makhluk abadi yang diserang secara diam-diam, salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan dengusan ringan. Binatang buas itu hanya berhenti sejenak. Dan saat berikutnya mereka terus membunuh target mereka. Sial, orang ini bermain-main. Melihat situasinya tidak baik, pria itu langsung mencabut pedang di punggungnya dan menebas binatang yang sudah dekat. Binatang buas ini awalnya digunakan untuk godaan, dan kekuatan mereka tidak kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Setelah dikalahkan, itu berubah menjadi awan asap dan menyebar. Sial, anak ini terlalu licin. Bagaimana kita bisa bernegosiasi? Apakah kamu masih berpikir untuk bernegosiasi? Aku hanya ingin meninju kepala anak ini untuk melampiaskan kebenciannya. Jangan katakan itu. Kali ini salah kita. Kembali dan diskusikan dengan Raja Abadi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Tidak masuk akal untuk mengejar ketinggalan sekarang. Setelah 5 orang berdiskusi, tubuh mereka berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali tenang pada saat ini. Tetapi tidak lama setelah kelima orang itu pergi, Qin Yichan muncul kembali di langit ini dengan cemberut. Benar-benar tidak mengikuti, dan pergi jauh. Selama godaan terakhir, Qin Yichan meninggalkan bekas pada mereka berempat, kecuali orang yang menghindari pertempuran di awal. Qin Yichan benar-benar tidak bisa menyembunyikan kemampuannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah hening sejenak, Qin Yichan melihat ke halaman di bawah, dan dia melihat bahwa tuan kota-kota Yuejian naik ke udara dan datang langsung ke Qin Yichan. Cara dia memandang Qin Yichan sedikit rumit. Aku telah melihat semuanya sebelumnya. Kamu pasti bukan dari dunia ini. Katakan padaku. Apa tujuanmu datang ke sini? Jika mungkin, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Tentu saja.
Aku akan mencoba yang terbaik untuk membayarnya. Itu Anda puas? Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku di sini untuk melarang posisi Sang Xian. Jika kamu tidak dapat membantu, tidak perlu bagi kita untuk terus berbicara. Qin Yichen berani mengatakan itu. Tentu saja dia memiliki pikirannya di dalamnya. Karena dia tahu bahwa orang di depannya tidak sederhana. Li Yun dan Matt telah menanyakan hampir semua informasi. Bahkan penguasa kota sebelumnya. Tetapi penguasa kota-kota Yuejian di depannya. Semua hal yang dia catat adalah palsu. Informasi dari Li Yun dan yang lainnya sama sekali tidak cocok. Di bawah keadaan bahwa semua catatan itu benar, orang yang menyembunyikan pengalaman masa lalunya ini telah menjadi misteri terbesar. Semua informasi menghubungkan penguasa kota-kota Yuejian dengan alam abadi. Inilah alasan sebenarnya mengapa Qin Yichen rela melepaskan pengejaran dan menunggu penguasa kota-kota Yuejian terbang perlahan. Jika dia bersedia memberikan beberapa informasi, dia mungkin bisa memberikan bantuan penting untuk urusan Qin Yichen saat ini. Qin Yichen tidak terburu-buru, hanya menunggu jawaban dari Master Kota Yuejian. Sementara Qin Yichen menunggu, Master Kota Yuejian terdiam. Melihat ini, Qin Yichen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini untuk berpikir jernih. Akan ada peluang di masa depan. Kamu punya cukup waktu untuk memikirkannya perlahan. Saat Qin Yichen naik ke udara, Master Kota Yuejian dengan cepat mengejarnya beberapa langkah. Jika kamu ingin pergi ke dunia abadi, sebaiknya kamu membawa pedang tingkat tertinggi yang bisa kamu buat. Perlakuanmu di dunia abadi banyak berkaitan dengan pedang yang bisa kamu tempa. Tentang hal itu lagi, pertimbangkan.